Tapi lewat ngaji ini saya pastikan bahwa surat Tabarok itu luar biasa. Terus saya teruskan. Wa qad rawat Tabrani wal Hafidz Adhiya al-Muqaddasi min tariqi Salam bin Sadrusih qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratun fil Qur'ani khosomat an sahibiha hatta adkhalathul jannah. Jadi ada surat di Quran yang mati-matian membela yang hafal sampai surat itu memasukkan orang itu ke surga, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini yang An Ibni Abbasin qala daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khifa'ahu ala qabrin wa wala yahsibu annahu qabrun fa idzan qabru insanin yaqra'u suratal mulki hatta khutamaha fa atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min adzabil qabri. Jadi ada sahabatnya Nabi karena kemalaman dia bikin tenda di kuburan, dia agak ngira kalau itu kuburan. Ternyata di situ ada orang Sohibul Qabri ini baca surat Tabarok. Baca surat Tabarok. Kemudian peristiwa itu dilaporkan ke Rasulullah. Jawabnya Nabi apa? Memang surat Tabarok itu al-mani'ah, yang bisa menghalau atau menolak azab. Terus hiyal munjiyah, memang surat Tabarok itu menyelamatkan tunjihi min adzabil qabri, akan menyelamatkan orang itu dari siksa kubur. Ikut ke sekolah. Wa qala Tabrani haddatsana Muhammad bin Hasan. Terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lawadittu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Karena keramatnya surat Tabarok seperti itu, kata Nabi lawadittu pakai lam taukid. Yakti seneng ingsun annaha di surah yaitu Tabarok fi qalbi kulli insani min ummati. Karena keramatnya surat Tabarok seperti itu, saya suka kalau semua umat saya itu hafal itu. Nah, alhamdulillah barokahnya didikan para kiai, para guru, hampir semua kita ini hafal surat Tabarok. Daripada yang kampanye harus hafal Quran semua, ya sudahlah, ini al-maisur la yaskutubil ma'sur atau ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Syafa'an li rajulin hatta ghufira lah. 30 ayat ini akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca sampai diampuni oleh Allah. Jadi ada 30 ayat, kalau orang membacanya maka orang tersebut menjadi sebab diampuni oleh Allah, dan bacaan tersebut yang akan memberikan pertolongan. Caranya bagaimana? Jangan bertanya, yang jelas baca, nanti Allah akan menunjukkan kepada kita bahwasanya ayat tersebut akan memberikan pertolongan kepada kita. Apa itu? Wahya tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surat Tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulk, baca. Bahkan disebutkan dalam satu hadis, mengqara'a, barang siapa membaca kulla lailatin, setiap hari, mana'allahu biha, Allah akan menghalangi orang tersebut karena bacaan ayat tersebut min adzabil qabri, daripada siksa kubur. Allah, siksa kubur seram, mengerikan. Artinya akan diampuni dosa kita gara-gara surat yang kita baca itu. Baca surat Tabarok yang merutini setiap malam. Ini agak panjang lagi ya, tadi dikit-dikit wallah ta'ala kena binas nih. Ini naik pangkat dikit-dikit lah. Tabarakalladzi biyadil mulku. Yang membaca Tabarok setiap malam, maka ini akan menjadi sebab Allah menghindarkan dia daripada siksa kubur. Dalam hadis lain Nabi adalah suratun minal Quran, ada surat di dalam Al-Quran, khasamat an sahibiha hatta adkhalathu al-jannata. Ada surat dalam Al-Quran yang akan membela yang membacanya sampai masuk surga, yaitu tabarakalladzi biyadil mulk. Jadi surat itu akan membela, nggak boleh masuk neraka. Sehingga perlu kita setiap malam baca surat tabarakalladzi biyadil mulk sebelum tidur, atau habis maghrib, atau habis isya. Itu kalau sudah biasa 4 menit lah. Kalau sudah biasa, hafal. Surah Al-Mulk, hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud, 30 ayat dibaca malam menyelamatkan dari azab kubur. Itulah dia, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau dibaca surat Al-Mulk itu kita sadar kenapa aku masih hidup sampai hari ini. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati.
wal hayata, Allah menciptakan hidup. Kenapa aku bisa hidup tak kena Covid? Kalaupun kena tak jadi mati. Bukan karena hebatnya obat, tapi karena liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah masih memberi kesempatan untuk beramal. Wallahu a'lam bishawab. Terus juga surat Tabarakal Mulk dibaca setiap malam. Rasulullah bilang dalam hadis tentang surat Tabarak, hiya an-nafi'ah wal munjiyah min adzabil qabr. Itu surat Tabarak adalah manfaat dan penyelamat, memberikan manfaat di dalam kubur dan menyelamatkan orang dari siksa kubur. Dan Rasulullah bilang begitu berharap agar surat ini dihafal oleh setiap mukmin. Kan Syekhana Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar itu beliau waktu bacakan ini hadis, dia bilang kalau surat Tabarak tuh mu'nisa munjiah min adzabil qabr, bisa menyelamatkan orang dari siksa kubur. Terus beliau bilang majnun, majnun, majnun. Orang udah tahu nih hadis, tapi dia nggak baca surat Tabarak. Ini orang gila, gila, gila. Dia tahu surat Tabarak bisa nyelamatin dia dari siksa kubur, tapi dia tidur di malam hari sebelum membaca surat Tabarak. Baca surat Tabarak baru tidur. Kalau kagak, emang kita nggak mau masuk kubur? Emang kita nggak ada rencana meninggal dunia? Baca surat Tabarak setiap malam, surat Tabarak. Yang kita kenal dulu rata-rata hampir semuanya orang Islam zaman dulu pada hafal surat Tabarak. Itu Rasul berharap annaha fi qalbi kulli mu'min, bahwa surat Tabarak ini dihafal oleh setiap mukmin. Dan diriwayatkan surat Tabarak dengan berkat surat Tabarak itu memberikan syafaat kepada seseorang, dia dapat ampunan Allah Ta'ala berkat surat Tabarak. Subhanallah. Rasulullah SAW juga tidak tidur di malam hari melainkan setelah baca Alif Lam Mim Sajdah dan Tabarakal Mulk. Tidak tidur melainkan setelah membaca Alif Lam Mim Sajdah dan Tabarakal Mulk. Di antara amalan yang diajarkan oleh guru-guru kita, dan ini yang kita saksikan selama puluhan tahun kita kenal Habib Umar, ini yang beliau baca, ini yang beliau lakukan, persis seperti amalannya Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Hadal Habib Abdurrahman Al-Masyhur 35 tahun, 40 tahun tidak tidur melainkan selama 35 atau 40 tahun itu setiap kali salat ba'diyah Isya dia baca rakaat pertama Alif Lam Mim Sajdah, rakaat kedua Tabarakal Mulk. Ba'diyah Isya dia baca Alif Lam Mim Sajdah dan Tabarakal Mulk. Ba'diyah Isya, nah itu yang dia lakukan. Malam hari Rasulullah tidak tidur melainkan setelah membaca Alif Lam Mim Sajdah dan Tabarakal Mulk. Begitu juga surat Ad-Dukhan. Dikatakan man qara'a surat Ad-Dukhan fi lailah asbaha maghfuran lahu. Barang siapa yang baca surat Ad-Dukhan di suatu malam, maka ketika pagi hari dia bangun tidur sudah diampunin dosa-dosanya. Baca. Ente mau gak ntar pagi bangun dalam keadaan diampunin dosa? Baca nih malam surat Ad-Dukhan. Banyak banget, dan nggak punya waktu buat main handphone, waktunya banyak banget ya. Buat buat baca koran banyak, buat posting banyak waktu, buat buka medsos banyak waktu, buat bikin tulisan ngalor ngidul yang nggak jelas banyak waktu, buat baca Quran nggak ada waktu. Nih buat keselamatan kuburan kita, di kuburan kita begitu, nggak dibilang yang punya Facebook diampunin dosa-dosanya. Yang selalu memperbaharui status WhatsApp maka dia selamat dari siksa kubur. Ada begitu? Yang ada percaya gak banyak orang disiksa gara-gara WhatsApp dalam kuburannya? Ya kan, gara-gara gosip di WhatsApp, gara-gara gosip, gara-gara nyebar kebohongan, gara-gara provokasi, gara-gara namimah, gara-gara medsos, banyak yang disiksa dalam kuburan. Seperti kebiasaan, ambil wudhu, saya witir duluan, kemudian tidur. Apa yang saya lihat dalam mimpi? Bapak Ibu, yang saya lihat diri saya sendiri di dalam kubur. Sangat gelap,
ngeri, malah terasa seramnya luar biasa. Sampai tidak bisa saya bayangkan di saat itu. Tapi tiba-tiba sampai saya di situ merasa ketakutan dan kesepian, muncul sebuah cahaya di dalam kubur sendiri itu. Dan saya berteriak, siapa kamu yang membawa cahaya itu? Dia langsung sendiri cahaya berkata, saya surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihi. Saya sendiri di malam itu tidak sempat membaca. Saya bangun kaget. Saya ambil wudhu lagi dan membaca surat Al-Mulk. Baru saya tidur lagi. Saya memberikan nasihat kepada semua jemaah yang hadir. Tolong sampaikan pesan ini. Jangan tidur belum baca surat Tabarak. Karena kita tidak tahu kapan saatnya menghadapi kematian. Bisa jadi itu tidur kita adalah tidur yang terakhir dari dunia ini. Mudah-mudahan dengan kita mengkhatamkan hari kita dengan membaca surat Al-Mulk, Allah ampuni segala dosa kita. Dan Allah harumkan kuburan kita menjadi taman dari taman surga. Al-Mulk surah yang luar biasa dahsyat. Saya mohon, biarpun ibu-ibu sedang halangan tidak salat, tetap mau tidur, ambil air wudu dan baca surat Al-Mulk. Baca surat Al-Mulk. Siapapun kiainya, siapapun ustaznya, siapapun dokter yang melarang kita sebagai wanita membaca karena lagi halangan, saya sekarang berkata, ibu-ibu sedang halangan, baca surat Al-Mulk. Karena saat kematian tidak akan bisa membedakan kita lagi suci atau lagi halangan, mati-mati. Dan Allah Maha tahu niat kita. Dan lebih baik saat kita membaca sedang halangan, jangan megang Al-Quran langsung, menyentuh Al-Quran langsung, sebagaimana saya jelaskan, bagi sarung tangan atau bagi HP kita. HP kita yang isinya Al-Quran, buka surat Al-Mulk di HP kita dan kita baca. Karena di situ anda bukan megang Quran tapi megang HP. Begitulah kita rasakan. Kalau ya Allah, seandainya engkau mencabut nyawa saya di malam ini, saya sedang halangan, tapi ya Allah saya membaca surat Al-Mulk. Niatkan diselamatkan ya Allah dari siksa kubur. Dan harus kita yakini kita di umur kita di dunia kubur jauh lebih panjang daripada umur kita di dunia. Bisa malah ratusan tahun. Ada di yang sudah di alam kubur 1000 tahun. Ada yang lebih, kira-kira bisa terbayang 1000 tahun. Apalagi ummah yang terdahulu. Oleh karena itu jamaah sekalian, waspadalah, berhati-hatilah. Marilah kita sama-sama menjaga kebaikan itu. Karena sungguh inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguh rahmat Allah sangat dekat bagi orang yang berbuat baik. Surat Tabarak mani'atun min adzabil qabri. Surat Tabarak mencegah manusia dari azabnya kubur. Dalam riwayat dalam kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab Taurat, disebutkan bahwasanya surat Tabarak dinamakan surat Al-Mutahharah. Disebutkan dalam kitab Taurat bahwasanya yang membacanya dihapuskan kesalahannya 1000 tahun, 500 tahun yang lampau dan 500 tahun yang akan datang. Bahkan yang membacanya dalam riwayat disebutkan rufi'alahu 30 darajat, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi membacanya surat Tabarak 30 derajat, dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala 30 kesalahannya. Juga Allah Subhanahu wa taala mengutus beberapa malaikat
bagi yang membaca daripada surat Tabarak tersebut untuk diturunkan dan diselimutkan kepada yang membacanya hingga dijaga orang yang membaca daripada surat Tabarak tersebut sampai datangnya waktu pagi. Maka jangan tinggalkan untuk selalu membaca surat Tabarak, dan itu adalah surat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk membacanya. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.